Jenis-jenis gangguan saluran cerna itu antara lain mulai dari Halo Sahabat Menur, jumpa kembali dengan saya Nisa di Detak Detik Podcast Rumah Sakit Menur. Sehat diawali dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai saat ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat Menur, nggak terasa ya kita udah 25 hari nih di bulan Ramadan. 5 hari lagi kita menuju Hari Raya Idul Fitri. Yeay. Nah, momen-momen apa sih yang ditunggu sama teman-teman ketika Lebaran? Mudiknya, atau jalan-jalannya, atau kumpul keluarganya, atau pamernya mungkin ya, flexing gitu. Atau misalnya sajian-sajian yang ada di rumah-rumah itu, saudara-saudara, mulai dari opor, sambal goreng ati, kayaknya enak banget itu. Ketupat gitu ya. Kalau teman-teman apa sih? Kalau saya sih memang yang di bayangan aku nih ngicipin semuanya. Mulai dari minuman-minuman manis gitu ya, es caw kayaknya, es blewah ya, terus apa susu lah gitu ya. Itu enak-enak semua kan ya teman-teman. Nah, bicara tentang makanan di hari Lebaran, salah satunya yang paling ditunggu-tunggu ini seringkali kita lupa gitu ya. Kemarin udah puasa nih 30 hari gitu ya, kemudian mentang-mentang udah nggak puasa gitu ya, semua makanan diincipin, dicobain gitu ya. Padahal waktu itu sebelum Lebaran ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Sekarang udah mentang-mentang nggak puasa, semua dicobain gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika Lebaran muncullah itu sakit-sakit gitu ya, entah itu diare, entah itu kita tuh muntah-muntah gitu ya, sakit perut yang terus menerus. Nah, itu kan ganggu kita ya teman-teman ya, pasti mengganggu kita dalam unjung-unjung. Bahasa unjung-unjung apa ya bahasa Indonesianya ya? Silaturahmi. Nah, itu kan mengganggu banget silaturahmi, kita nggak bisa bercanda sama keluarga kita gitu ya. Nah, Sobat Menur, sebenarnya apa sih yang perlu kita pahami gitu ya, apa sih yang perlu kita tahu gitu ya teman-teman ya, supaya Lebaran kita itu jadi nyaman gitu ya, Lebaran kita tuh jadi sehat-sehat aja, Lebaran kita itu mau makan ini itu jadi bisa terkontrol gitu ya. Nah supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit di hari Lebaran gitu ya, apa sih tips-tipsnya untuk mencegah dan menangani hal ini? Bersama saya ada Dr. Lydia, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Menur. Halo dokter. Halo Mbak. Pagi ini gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, dokter cantik banget hari ini meskipun Makasih Mbak Nisa juga. Puasa nggak Mbak? puasa. Alhamdulillah. Masih sehat. Harus tetap semangat dok meskipun puasa. Iya betul. Dokter, momen-momen Lebaran apa sih yang ditunggu-tunggu sama dokter? Ujung-ujung silaturahminya, makanannya, atau kasih amplop Lebaran ke ponakan-ponakan, atau nunggu amplop Lebaran dokter masih? Semuanya kayaknya ya Mbak Nisa ya. Jadi saya pasti unjung-unjung, pasti silaturahmi, terus pasti nyicipin makanan juga, gitu. Terus ngasih-ngasih ampau yang walaupun isinya ya tadi ya nggak harus selalu banyak kan ya Mbak Nisa ya. Yang penting banyak kan, nggak banyak tapi banyak. Ya. Nah dokter, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan tips-tipsnya gimana sih kita itu terhindar dari sakit gitu ya dok ya, ketika kita Lebaran nanti. Nah, yang pertama nih dok, saya mau tanya, gangguan pencernaan itu apa sih dok? Oke, jadi ternyata memang keluhan gangguan pencernaan itu cukup sering terjadi loh Mbak Nisha di saat kita berlebaran atau saat libur lebaran. Ternyata saya membaca dari beberapa sumber itu katanya memang beberapa rumah sakit atau pusat kesehatan mengatakan bahwa cukup tinggi kejadian gangguan pencernaan itu. Apa aja sih? Jadi keluhan gangguan pencernaan itu mulai dari rasa tidak nyaman di perut, rasa mual, sebah, nyeri perut, sampai rasa terbakar hingga muntah-muntah. Bahkan kalau menyerang sampai ke usus maka terjadilah diare. Mungkin itu yang sering ya. Oke dok. Kenapa sih dok kita perlu ngobrol-ngobrol tentang gangguan pencernaan saat kita Lebaran? Ya, jadi ternyata Mbak Nisha memang fenomena keluhan terjadinya gangguan pencernaan itu
cukup sering terjadi di saat kita berlebaran. Bahkan beberapa rumah sakit itu melaporkan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit mereka yang memerlukan perawatan itu sebagian besar adalah datang dengan gangguan pencernaan di saat berlebaran atau saat kita cuti bersama itu Mbak Nisha. Jadi salah satu contohnya itu kemarin laporan dari rumah sakit di Surabaya dikatakan bahwa 20-30% pasien mereka yang dirawat saat libur lebaran itu adalah dengan keluhan saluran cerna. Oh, oke. Iya, iya. Jenis-jenisnya apa aja sih, Dok, gangguan pencernaan itu? Jadi jenis-jenis gangguan saluran cerna itu antara lain mulai dari rasa tidak nyaman pada perut, rasa sebah, kembung, nyeri ulu hati, sampai rasa terbakar, bahkan sampai menyebabkan muntah dan bila menyerang sampai ke usus maka menyebabkan diare. Kenapa bisa kayak gitu ya, Dok? Ya, jadi saat berlebaran itu seringkali kita kalap sama makanan. Mbak Nisa begitu tidak? Iya sih, Dok. Iya. Ada apa diincipin, ada ini diincipin, ada itu diincipin. Iya betul. Padahal pada saat kita berpuasa juga kadang-kadang kita pengennya kalap juga. Tapi nyatanya pada saat buka kita cukup kenyang kok dengan makan buah. Betul. Gitu ya. Jadi ternyata kalau di saat lebaran kalapnya beneran. Oh, Truly kalap ya. betul, Jadi betul, Dok. dengan jumlah yang banyak, variatif dan bolak-balik diulang gitu ya. Jadi ternyata kalau dari teori mengatakan pada saat kita berpuasa selama 1 bulan itu kondisi saluran cerna kita tuh sudah tertata dengan baik dengan makanan yang jumlahnya terbatas dengan frekuensi yang teratur sehingga lambung kita itu terbiasa dengan diistirahatkan. Kalau lambung diistirahatkan dengan baik maka asam lambung berproduksinya juga dengan baik. Nah, ketika itulah banyak sekali kasus-kasus gangguan saluran cerna pasien-pasien itu membaik Mbak Nisa ketika setelah lebaran. Nggak ada Harusnya sakit gitu ya, Dok, iya. Jadi pada saat awal mungkin orang-orang yang dengan gangguan saluran cerna, ada keluhan GERD, dispepsia atau gastritis, awal-awal berpuasa pasti ada keluhan dulu. Tapi setelah hari ke-5, 1 minggu berikutnya mereka mulai terbiasa. Jadi fungsi tubuh kita tuh oke banget ya Mbak Nisha ya. Jadi udah bisa menata sendiri sebenarnya. Nah, ketika berlebaran di mana kita kalap tadi, muncullah keluhan karena asam lambungnya mulai dipanggil untuk ayo datang gitu ya. Jumlahnya banyak, akhirnya mengiritasi lambung, muncullah keluhan tadi. Ya seperti itu. Jadi jumlah yang banyak makanannya, jenisnya seperti tadi ya. Tren kita makanannya apa tuh kalau lebaran Mbak Nisha? Opor ayam, Dok. Santan, Sambal goreng ati. pedes, berminyak juga. Betul, Dok. Apalagi, Dok ya? Apalagi ya mungkin kalau sayur manisan. Iya, santan juga ya, Dok ya. Betul. Nah itu makanan-makanan yang ada di Indonesia tren saat kita berlebaran ternyata iritatif terhadap lambung, merangsang produksi asam lambungnya berlebih, berminyak, berlemak, santan, pedas, kecut. Tuh. Kadang-kadang pada beberapa rumah menyediakan minuman berkarbonasi. Dok, terkait tadi yang disampaikan dokter banyak-banyak makanan bersantan gitu ya, berminyak, gorengan, dan minuman berkarbonasi, itu sebenarnya secara teori ada nggak sih, Dok? Ini boleh dimakan sama ini nggak boleh dimakan sama ini gitu misalnya, Dok. Itu kayak obat ya Mbak Nisha ya, interaksi. Nah, interaksi ya kayak gitu, Dok. Ada nggak sih, Dok? Seharusnya enggak ada sih Mbak Nisha, cuman kan itu gitu. semakin memperberat saja. Jadi semakin kita makanan yang iritatif kita konsumsi, misalnya sudah kita makan berlemak, terus kita minum minuman yang berkarbonasi atau mengandung kafein. Oh iya betul. Kita kan pencinta minuman. Betul. Betul. Nah, Betul, Dok. pada saat kita sudah memakan makanan yang jenisnya seperti tadi iritatif, maka kurangilah konsumsi minuman-minuman yang juga menyebabkan iritatif. Oke. Iya. Jadi lebih baik air putih aja gitu ya, Dok Ya, ya. betul, air putih. Siap. Air hangat putih ya. Putih hangat lagi ya. Putih hangat lagi ya, Dok ya. Baik, Dok, selain gangguan pencernaan nih, Dok, selama lebaran penyakit apa aja sih yang biasanya sering muncul ketika lebaran? Ya, betul. Jadi ketika kita berlebaran itu ternyata kita makannya kue kering, nastar, enak ya, kastengel, terus habis itu minuman sirup, bikin sirup blewah gitu ya. Jadi ternyata memang kejadian dengan kencing manis atau diabetes itu cukup tinggi. Terus hipertensi juga cukup tinggi.
Jadi secara nggak langsung pada saat kita unjung-unjung silaturahmi, biasanya tuh yang punya rumah, tuan rumahnya bakal mengeluarkan semua tuh all out ya. Makanan yang ada di rumah pengen disiapin, terus pengen supaya tamu-tamunya seneng gitu. Ternyata tuh ada nggak bagusnya Mbak Nisha, karena ya tadi kita juga sungkan nih mau nyicip enggak gitu Iya, kan kadang dipaksa ya. terus dok, Heeh. ayo dong dimakan, Iya. jangan diliatin aja, bingung Mm-mm, kan iya. dok. Jadi mungkin gimana cara nolaknya Mbak Nisa ya? Nah itu lagi. Bingung ini dok, Iya. makanya ini adanya podcast ini dok ya, Oh, iya. dokter ya. Ya gitu, jadi antara sungkan dan tahu diri itu ya. Jadi mungkin makan tapi tidak dengan jumlah yang berlebih atau Baik, banyak. lebih dan banyak gitu ya dok. Penyakit-penyakit itu berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Oh iya pastinya pada kondisi yang ternyata gangguan saluran cerna sampai menyebabkan diare kan bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau dengan dehidrasi sampai menyebabkan harus rawat inap, tentu saja bisa dibilang bahaya. Terus pasien-pasien diabetes yang kambuh, gulanya naik, terus darah tingginya tidak terkontrol, pasti ada bahayanya. Oh, oke baik dok. Itu penanganan awalnya gimana dok? Misalnya nih tiba-tiba kita diare di tengah lebaran gitu dok. Ya. Terus tiba-tiba muntah-muntah gitu ya dok ya. Penanganan awalnya gimana? Jadi sebenarnya kalau pada pasien-pasien yang sudah mempunyai keluhan gangguan lambung dan saluran cerna, mereka tuh sudah paham betul obat apa sih yang dikonsumsi. Jadi mereka tuh punya biasanya obat rutin yang dikonsumsi, sehingga keluhan seperti apakah mereka tuh sudah tahu kapan mengkonsumsi obat. Atau orang-orang dengan kelainan hipertensi dan diabetes itu mereka juga tahu harusnya obat itu dikonsumsi rutin. Nah, bila ada keluhan tadi, karena kita gangguan saluran cerna ya Mbak. Betul. Jadi kalau ada keluhan diare atau keluhan lambung muntah-muntah, maka konsumsilah obat yang biasa dikonsumsi rutin dulu. Nah, bila memang tidak tertangani, maka memang berarti harus ketemu dengan kita nih, dengan ahli medisnya gitu. Siap dokter. Nah tadi kan di dewasa ya dok ya. Kayaknya lebih ke dewasa. Kalau ke anak-anak gimana ya dok ya? Apakah rentan juga terkena penyakit-penyakit yang disebutkan dokter tadi atau gimana dok? Iya, jadi kalau anak-anak ini sebenarnya harusnya ada dokter spesialis anak nih ya yang ngobrol ya. Iya, harusnya Tapi bertiga kita ya dok ya. tapi karena saya punya anak jadi agak dikit-dikit tahu lah ya. Nah, kalau anak-anak ini fenomenanya gini Mbak Nisha, kita mengajak anak-anak unjung-unjung, ternyata itu merupakan perubahan pada mereka. Unjung-unjung tuh kadang nggak ngeliat waktu. Mereka Iya, benar. saatnya tidur, saatnya istirahat, terganggu nih dengan waktu unjung-unjung. Satu, itu udah merubah pola mereka, mengganggu imunitas mereka. Kedua, saat unjung-unjung bebas nih makannya. Ya, jadi yang dikeluarin sama tuan rumah sungkan untuk ditolak ya. Kadang tuan rumah, ayo dek, gak apa-apa dek, ambil dek permen ya kadang ya. Coklat dong, Gitu. bener. Minuman-minuman manis yang dikemas-kemas itu ya dok ya. Betul. Jadi warningnya atau perlu perhatiannya adalah memang anak-anak lebih besar sebenarnya, apalagi anak-anak yang punya bakat alergi dengan makanan tertentu, ya itu harus hati-hati gitu. Oke baik, jadi rentan juga Rentan ya dok banget, ya. iya betul. Nah dokter, tipsnya gimana nih dok supaya kita itu makannya enak, ujung-ujung silaturahminya juga enak gitu ya dok ya. Kita harus gimana sih dok? Ya, jadi kalau pada orang-orang yang pertama memang sudah ada keluhan nih, sudah memang punya gangguan saluran cerna dan sudah konsumsi obat rutin, maka obat itu tetap dikonsumsi. Terus paham betul nih bahwa makanan yang akan saya santap atau saya makan ini akan mengakibatkan efek apa gitu. Itu biasanya sudah tahu sih orang. Nah, untuk mengurangi supaya tidak terjadi keluhan, maka tadi kita nggak apa-apa cheating dengan menyicip semua, tapi tidak dalam jumlah yang besar atau banyak, tidak dalam jumlah yang berlebihan. Terus kita juga memastikan bahwa kondisi kita saat makan makanan yang kita santap, karena kan kadang-kadang bosen nggak sih pada saat kita unjung-unjung, pengen mampir bentar di warung tuh, kita udah lama tuh nggak ketemu warung, resto, rumah makan gitu ya. Betul, Dok. Nah pastikan juga saat itu makanan yang kita makan adalah yang terolah dengan bersih. Dengan baik ya, ternyata kadang-kadang bukan makanan yang di rumah unjung-unjung silaturahmi tadi, kadang-kadang kita karena pengen makan di luar misalkan. Iya betul-betul ya dok ya. Jadi kontrol dirinya kita ini ya dok ya. Betul, nggak masalah, kita tetap boleh makan, tapi tadi ya tahu apa yang bisa mengakibatkan keluhan gitu. Oke baik dokter. Dokter, apa sih
pesan-pesan untuk kita semua gitu ya dokter ya, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini dokter, supaya Lebaran itu bisa tenang dok. Ya, tenang. Tenang, senang, Senang, nyaman gitu ya dok ya. Dan kembali sehat, terus Kembali masuk sehat. kerja lagi. Ya betul dok, yang penting adalah kembali sehat, masuk kerja dengan ceria. Ceria. Gitu, dok. Ya, jadi keluhan gangguan saluran cerna ini yang cukup banyak terjadi saat kita berlebaran, pada dasarnya memang adalah kontrol diri kita sendiri. Oke, baik. Bagaimana kita menjaga, pertama pastikan bahwa makanan yang kita konsumsi bersih, sehat, terolah dengan baik dan hygiene. Yang kedua, hindari makanan yang bersifat menyebabkan asam lambungnya naik atau iritatif, seperti makanan yang berlemak, pedas, berminyak, kecut, atau minuman-minuman tadi yang berkarbonasi atau mengandung kafein. Terus ketiga, kurangi jumlah makanan supaya tidak menyebabkan perut sebah. Jadi volume makanan yang besar itu akan menyebabkan keluhan. Maka makanlah jumlah yang cukup dengan frekuensi yang sering. Jadi ada literatur yang mengatakan pada saat kita mengkonsumsi jumlah makanan yang terlalu besar gitu, maka asam lambung kita pasti akan memproduksi juga lebih besar. Tuh, terus yang keempat, konsumsi obat-obatan yang memang rutin sudah dikonsumsi bagi orang-orang yang sudah mempunyai keluhan saluran cerna sebelumnya. Harus siap sedia gitu ya dok Betul. ya. Atau orang-orang misalnya tidak ada masalah nih dok sebelumnya, tapi tiba-tiba habis ujung-ujung habis lebaran kok perih ya perutnya, maka bisa dikonsumsi obat-obatan mah yang bisa dibeli seperti biasanya di apotik gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau memang keluhan-keluhan tersebut belum teratasi, terus menyebabkan sampai gangguan yang berat, sampai kan muntah-muntah berlebihan, diare yang berlebihan, sampai dehidrasi, ya maka harus dibawa ke pusat kesehatan. Maka bertemu dengan kami boleh di IGD Rumah Sakit Menur atau rumah sakit yang terdekat. Berarti langsung ke IGD ya kalau gitu ya dokter, bisa ya dok ya? Karena kalau libur lebaran biasanya yang standby IGD sih ya Mbak, iya, betul. betul ya, betul. Kecuali mungkin puskesmas ada yang standby gitu. Siap dokter. Mm-mm. Baik, itulah teman-teman beberapa tips dari dokter Lydia gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa menyikapi gitu ya makanan-makanan gitu ya, suguhan-suguhan atau apa yang kita makan selama kita lebaran, supaya kita lebaran itu tetap nyaman, tenang, dan terutamanya sehat gitu ya. Nggak kerasa nih dokter Lydia 1 jam apa 2 jam apa 3 jam ini ya dok ya? Ya, bentar lagi kita buka puasa. Buka puasa. Maghrib. Nggak terasa banget dokter. Terima kasih banyak dokter Lydia atas waktu yang diluangkan, topik yang luar biasa, jawaban-jawaban dari dokter Lydia yang luar biasa, sangat mengedukasi kita semua di sini. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa sahabat Menur. Sampai ketemu lagi di Detak Detik podcast selanjutnya.